Setelah Allah mengutuk orang-orang yang curang dalam berbisnis, Allah mengingatkan bahwa apapun yang mereka lakukan itu diamati oleh Allah dan dicatat oleh Allah dan suatu saat akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar mereka dan juga kita selalu ingat bahwa kita suatu saat akan dibangkitkan kembali setelah kita meninggal dunia. Meskipun keadaan kita saat itu sudah hancur lebur, pasti akan dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban. Dengan memberi peringatan bahwa kita akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban, harapannya mereka yang curang sadar dan menghentikan kecurangannya itu. Dan kita yang masih baik, yang masih belum pernah mengurangi timbangan, kita juga hati-hati, jangan pernah terjebak, karena seringkali bisnis dalam kegiatan sehari-hari itu menjebak kita untuk melakukan curang. Ya, misalnya kejebakan itu ada kontrak untuk menyediakan sembako yang seharusnya jatahnya atau anggarannya itu saya anggap 100, indeksnya 100, tetapi ada kemungkinan kita diberi hanya 50 atau 60 karena kita menerima dana itu sangat berkurang. Maka kita sebagai pedagang ingin mengambil kompensasi dengan cara mengurangi timbangan, dan itu sudah banyak dibuktikan di lapangan. Oleh karena itu kita mumpung belum pernah terjebak, hati-hati kalau berbisnis. Meskipun kita dicurangi semacam itu, kita tidak boleh mencurangi orang lain. Jadi kita dicurangi tidak boleh membalas dengan mencurangi. Kalau kita terjebak semacam itu, berarti ada orang yang curang, kita ikut-ikut curang. Oleh karena itu kita mesti ingat peringatan Allah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ini pertanyaan. Ala yadhunnu ulaik. Apakah mereka itu tidak menyangka, tidak meyakini annahum mab'utsun, bahwa mereka itu suatu saat akan dibangkitkan kembali. Alla yadhunnu arti aslinya itu menyangka. Tapi menyangka di sini mendekati kepada keyakinan. Maka seringkali yadhunnu itu diartikan meyakini atau meyakinkan. Jadi letter luck-nya ala yadhunnu ulaika, apakah mereka itu tidak menyangka. Lalu karena sangkaan itu cenderung kepada keyakinan, maka diterjemahkan apakah mereka tidak meyakini. Mengapa demikian? Karena kita ini makhluk, kita diberitahu oleh Allah bahwa suatu saat pasti akan dibangkitkan. Karena Allah memberitahukan bahwa pasti akan dibangkitkan, maka kita yakin. Tetapi kita sebagai manusia tidak bisa membuktikan itu karena waktunya belum tiba. Memang belum waktunya untuk dibangkitkan. Bagaimana kita bisa membuktikan? Kalau ada orang bilang, mana buktinya orang bisa bangkit kembali? Orang mati dari dulu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu tidak pernah bangkit. Lah, memang belum waktunya. Kalau belum waktunya ya dipaksa-paksa tidak akan muncul begitu. Ya, oleh karena itu kita sebagai makhluk, kata-kata yang tepat adalah yadhunnu, tetapi di benak kita ada keyakinan. Apakah mereka tidak meyakini bahwa mereka suatu saat akan dibangkitkan? Kapan? Liyaumin azim, pada hari yang agung. Hari yang agung karena hari itu adalah hari penentuan nasib. Hari penentuan nasib itu suka disebut Yaumul Fatah. Ya, di surat As-Sajdah disebutnya
wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin qul yaumal fathi. Jadi kenapa fatah itu artinya terbuka siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Hari itu juga disebut yaumul fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Apa itu hari fasl? Fasl itu yang memisahkan. Pada hari itu dipisahkan orang yang beriman dan beramal soleh, dipisahkan, mereka masuk ke surga, dan orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, atau beramal soleh tapi tidak beriman, atau beriman tapi tidak beramal soleh, mereka dipisahkan masuk ke neraka. Dan itu agung karena hari itu sangat ditunggu-tunggu oleh semua manusia. Kita mesti menunggu nasibku kayak apa. Jadi saat itu adalah saat yang kritis bagi setiap manusia. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu orang-orang pada bangkit. Yaqumu berdiri. Berdiri itu dari posisi duduk atau tiduran lalu tegak. Maka itu juga suka disebut bangkit. Karena itu kebangkitan, maka hari itu juga disebut yaumul ba'thi. Al-ba'th itu kebangkitan, hari kebangkitan. Juga disebut yaumul qiyamah, hari orang-orang pada bangkit. Mereka bangkit lirabbil alamin, untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbun itu artinya yang menciptakan dan mengatur. Al-alamin ada pengertian sempit yaitu manusia seluruh alam, tapi arti yang lebih luas alam raya. Alam raya yang 7 macam itu. Jadi pada saat itu semua akan dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, dan saat mereka akan dihisab, akan diperhitungkan amal mereka kebingungan karena menunggu atau galau, aku masuk surga atau neraka. Nah, pada saat kegalauan itu mereka lalu minta kepada para nabi supaya nabi itu mohon kepada Allah dipercepat. Jadi mereka menunggu di situ merasa lama sekali. Karena mereka lama sekali, mereka berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu bapak semua umat manusia. Ketika mereka menemukan, wahai Adam, engkau adalah bapak semua manusia, tolonglah kami semuanya, mohonkan kepada Allah supaya proses pengadilan ini dipercepat. Tapi Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak pada posisi itu, karena aku dulu pernah melanggar peraturan Allah, dilarang makan bagian dari pohon tertentu, tapi beliau memakannya. Sana pergi aja kepada Ibrahim. Mereka lalu mencari Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim, mereka minta, Nabi Ibrahim, engkau kan bapaknya para nabi, engkau adalah orang yang mulia, mintalah kepada Allah supaya dipercepat proses pengadilan ini. Jawab Nabi Ibrahim, aku tidak pada posisi itu, aku pernah bersalah, aku pernah berdusta. Pergilah ke Musa. Lalu mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Isa juga tidak sanggup. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, pergi aja kepada Muhammad. Lalu mereka mencari Nabi Muhammad SAW, dan mereka minta, Rasulullah Muhammad, Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling mulia, mohonlah kepada Allah supaya dipercepat proses kita. Lalu Nabi Muhammad menuruti ajakan itu. Karena apa? Menurut Rasulullah dalam suatu hadis, semua nabi diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa yang pasti dikabulkan.
setidaknya satu doa pasti dikabulkan. Dan semua nabi menurut Rasulullah sudah memanfaatkan itu semasa hidupnya. Tapi Rasulullah SAW memilih tidak memanfaatkan itu dan dicadangkan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Syafaat itu pertolongan. Nah, karena syafaat ini menolong seluruh umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, maka itu disebut asy-syafa'atul kubra atau asy-syafa'atul uzma. Kubra bukan kabir, bukan akbar, karena asy-syafa'ah itu muannats, maka kabir dijadikan muannats menjadi kubra, atau azim dijadikan uzma. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu syafaat Rasulullah yang sifatnya umum. Ada syafaat Rasulullah yang sifatnya khusus. Tapi pagi ini saya tidak membahas itu karena ada pembahasan yang lebih berfokus pada masalah orang-orang yang curang dalam berbisnis. Jadi kita mesti mengingat dan selalu meyakini bahwa suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu tidak yakin, bahkan tidak percaya. Jadi orang-orang yang kafir itu tidak percaya, menolak, atau setidaknya ragu-ragu. Hati-hati. Kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu yang akan datang, kita akan ragu-ragu melakukan persiapan. Misalnya, aku mau pergi ke London. Bulan apa ini? Juli. Musim panas di sana. Gak usah pakai baju hangat. Gak usah pakai baju hangat. Gak apa-apa. Musim panas. Terus ada yang bilang, meskipun begitu, suatu saat ada angin yang meniup dari utara, terus dingin loh. Bisa tiba-tiba cuaca berubah mendadak gitu. Apa benar omongan orang itu? Apakah benar omongan orang itu? Kalau dia ragu-ragu benar atau tidak, dia mempersiapkan malas. Apalagi kalau mau mempersiapkan itu harus membeli pakaian yang mahal. Pakaian yang menghangatkan tubuh itu harus berupa wool. Apalagi kita terbiasa di daerah tropis begini, mesti rangkap-rangkap. Tapi rangkap-rangkap misalnya rangkap 5, tapi katun yang nggak akan menghangatkan tubuh, mesti yang wool. Nah, terus kata si A sih memang kadang-kadang dingin, tapi si B bilang enggak, aku di sana nyaman-nyaman saja tuh. Dan itu lo lihat gambarnya orang di video itu pada pakai baju biasa. Jadi kalau ragu-ragu, kita itu tidak akan bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan diri menghadapi itu. Oleh karena itu kita mesti yakin bahwa pasti kita akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban. Keyakinan itu akan mendorong kita untuk mempersiapkan diri, meskipun mempersiapkan diri itu berat dan mahal, berat dan mahal. Tapi seringkali kita menganggap persiapan diri itu murah. Buktinya apa? Kalau ngisi kencelengan 1.000 atau 2.000, jadi masuk surga dianggap murah. Padahal masuk Ancol nggak bisa itu 2.000, 10.000 nggak bisa. Ke Ancol saja mahal, tapi ke surga cukup 2.000 atau 5.000. Nah ini berarti keyakinannya kurang. Orang yang yakin berapapun asal aku punya, aku keluarkan. Karena makin banyak yang aku keluarkan untuk biaya persiapan itu, makin pasti bahwa aku akan masuk surga. Nah orang kafir itu, zaman ladzina kafaru alla yub'atsu, mereka mengira bahwa mereka tidak akan, pakai lan itu, tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakan, benar kalian akan dibangkitkan kembali demi Tuhanku. Kalian pasti akan dibangkitkan kembali dan kalian pasti akan
ceritakan tentang apa yang kalian lakukan. Coba ngelihat kalimatnya di sini, latunabbaunna, kalian akan diceritakan. Loh, bukankah kita sendiri yang melakukan itu? Iya, kita melakukan sendiri, tapi kita seringkali lupa. Apa yang kita lakukan kemarin aja kita lupa kok. Apalagi yang kita lakukan 5 tahun yang lalu, misalnya kita bikin perjanjian dengan teman-teman begitu, terus lupa tuh. Nanti ada teman yang bilang, enggak, bener dulu tuh kan begini kan dialognya, si A ngomong begini, si B ngomong begini. Oh iya. Jadi kita seringkali melakukan sesuatu tapi kita lupa. Karena itu Allah nanti akan menceritakan itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk rekaman ya, rekaman ditunjukkan oleh malaikat yang disebut kitab ya. Kitab itu mungkin tulisan tapi mungkin rekaman. Kalau saya menduga lebih mendekati rekaman, karena kalau tulisan itu membacanya, kita membaca 1 halaman aja butuh berapa menit. Kalau rekaman, kalau kita sekarang ini di HP tinggal pencet ya, pencet tutul mana saja yang kita mau buka. Yang ini cepat, lebih cepat daripada buka buku. Dan mungkin karena itu orang sekarang malas membaca buku. Kemudian mereka tuh kenapa tidak percaya? Akal mereka nggak nyampe. Kenapa akal mereka nggak nyampe? Karena mereka memilih pola pikir yang sempit. Pola pikir yang sempit itu bahwa mereka baru mau percaya kalau apa yang dikatakan itu bisa dibuktikan secara empiris. Secara empiris itu bisa dibuktikan dengan indera. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan. Ya. Jadi mereka maunya melihat baru percaya. Jadi, padahal penglihatan kita itu terbatas, pendengaran kita terbatas. Kita bisa melihat benda ini, tapi di depan kita ini ada gas, bermacam-macam gas, ada virus, ada kuman, tapi kita nggak melihat. Karena apa? Keterbatasan mata kita. Kita hanya bisa melihat benda yang besar, yang kecil sekali kita nggak bisa melihat. Pakai teleskop, mikroskop, ya itu pun juga masih terbatas. Oleh karena itu, kita jangan percaya hanya sebatas kemampuan kita melihat. Nanti kita tidak percaya kalau dikatakan ada sesuatu yang di luar jangkauan indera kita. Misalnya, di sebelah kirimu tuh ada jin yang lagi bersandar sama kamu atau lagi bercanda. Apaan? Enggak, aku nggak lihat, nggak ada. Nah, Al-Quran bilang bahwa setiap orang itu ditemani oleh jin dan malaikat. Di surat Qaf, baik yang jin maupun malaikat itu selalu mengiringi kita, selalu mengikuti kita. Kenapa selalu mengikuti? Kalau jin itu karena favorit, menganggap favorit. Aku cocok sama orang ini. Kalau orangnya itu pembohong, jin yang suka ngikuti ya jin-jin pembohong. Tapi kalau orangnya itu rajin sholat malam, jin yang mengikuti jin yang rajin sholat malam juga, karena ingin bergabung dalam sholat. Tapi kalau malaikat selalu ada, baik orang itu jahat ataupun tidak jahat, karena malaikat punya bermacam-macam tugas. Antara lain tugasnya merekam, ada yang bertugas menjaga keselamatan orang itu. Kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya dijaga oleh malaikat. Kita menyebutnya misalnya, itu kan gerakan refleks. Gerakan refleks itu dibantu oleh malaikat, karena malaikat itu bertugas menjaga. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Setiap orang itu mempunyai mu'aqibat, didampingi oleh beberapa malaikat yang tukang menjaga. Nah, kalau orang
hanya percaya yang bisa dilihat, dia nggak percaya nggak ada. Jadi kalau ada orang cerita ada jin yang menampakkan diri, mengatakannya apa? Oh, itu halusinasi. Karena sebenarnya tidak ada, tapi dia melihat seolah-olah melihat ada, lalu dibilang halusinasi. Ya, ada orang Eropa yang tidak percaya. Suatu saat itu diajak oleh pasangannya untuk menyewa rumah yang murah. Kenapa murah? Karena orang kalau nyewa di situ nggak lama kemudian nggak betah keluar. Terus ternyata karena lama kosong, banyak jerangkongnya begitu, banyak jin yang menampakkan diri. Terus dia melihat it's real, itu betul-betul ada. Ya. Jadi dia mengakui ada setelah matanya melihat. Kalau kita mengandalkan kepada pencipta. Kalau sang pencipta memberi kabar kita bahwa di kiri kanan kita itu ada malaikat, udah kita percaya saja. Yang bikin kok bahwa di kiri kanan kita itu ada jin, kita percaya. Bahwa kalau kita nakal, yang mengiringi jin yang mengiringi ya yang nakal. Nah, karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kalau orang itu lupa kepada Allah, maka jin-jin yang nakal itu akan berkerumun mendekati dia untuk mengganggu. Nah, orang-orang kafir itu nggak bisa percaya karena keterbatasan pola pikir mereka. Maka mereka mengatakan jauh ayaitukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah nabi yang mengaku nabi, ya mereka tidak percaya kalau nabi, apakah orang yang mengaku nabi itu menjanjikan bahwa ketika kamu sudah mati dan kamu menjadi tulang belulang dan menjadi tanah, kalian bisa dikeluarkan lagi menjadi hidup? Hayhat, 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 hayhat itu jauh dari kemungkinan. Diulang lagi, hayhat, hayhat, lima tu'adun. Kalian dijanjikan sesuatu yang jauh dari kemungkinan benar, ya, dari possibility. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ini hanya di dunia. Sekarang kita hidup, nanti memang kita mati. Habis itu sudah, kita tidak akan dibangkitkan kembali. Ya, jadi kita jangan ikut-ikutan mereka. Nah, ini perlu karena apa? Kita sudah terlanjur belajar di sekolahan, yang sekolah itu guru-gurunya itu sekuler. Kenapa sekuler? Karena guru-gurunya itu dulu belajarnya itu di zaman Belanda itu orang tidak mengkaitkan antara kejadian alam dengan penciptanya, maka turun-temurun sampai sekarang itu seringkali guru tidak mengaitkan kejadian alam dengan penciptanya. Bahkan sampai sekolah-sekolah Islam seharusnya kalau guru itu mengaitkan dengan keimanan, sebelum menerangkan tentang perilaku air, mohon maaf saya selalu paling gampang itu memberikan contoh air. Sebelum menceritakan tentang air, itu cerita dulu bahwa Allah itu menciptakan kita. Karena Allah menciptakan kita, Allah pasti memfasilitasi kita supaya kita hidup. Kalau Allah menciptakan kita lalu kita tidak difasilitasi, itu konyol, membuat tapi tidak bisa merawat. Ya, kalau kita ini kan seringkali membangun tapi tidak dirawat, membangun gedung atau apa tapi tidak dirawat. Karena apa? Waktu membangun tujuannya supaya ada proyek, nanti bisa dikorupsi. Setelah itu soal nanti dipakai atau enggak, mangkrak atau enggak, itu urusan nanti. Urusanku sekarang adalah ada proyek yang nilainya besar, aku bisa korupsi. Kalau Allah enggak begitu. Allah kalau menciptakan pasti merawat. Ya. Nah, oleh karena itu kalau guru mau menerangkan kepada muridnya, terangkan dulu Allah ini yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan air ini supaya air ini bisa
diminum oleh orang-orang, maka Allah menciptakan karakter air yang semacam itu supaya air yang dari laut itu bisa dipindahkan ke daratan dan kemudian orang-orang bisa minum dan sebagainya. Ya, ini perlu kita mengajarkan kepada anak-anak semacam itu. Nah, karena di sekolahan itu umumnya guru-gurunya juga sekuler, maka di rumah mestinya kita ngajari anak-anak kita tidak secara sekuler. Terus Allah menunjukkan, kok kamu menganggap bahwa Allah itu tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati sih? Kan kamu sudah bisa melihat buktinya. Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Bandingkan manusia, kalau bikin sesuatu itu bahannya ada. Orang membuat meja, ada bahannya, ada kayunya. Orang membuat sayur sop, ada bahannya, ada air, ada garam dan sebagainya. Tapi kalau Allah menciptakan itu asalnya tidak ada, menjadi ada. Dan Allah itu yang Allah yang menciptakan alam raya ini, yang sebesar itu, yang isinya itu semuanya itu, dan Allah tidak pernah capek. Coba deh lihat kekuasaan Allah itu. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa yamya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi semuanya ini, dan Allah tidak pernah merasakan payah, kecapean menciptakan itu semuanya itu. Apakah Allah itu lalu tidak mampu membuat orang yang sudah mati menjadi hidup? Contohnya kan sudah banyak. Telur itu benda mati, tapi dari benda mati bisa menjadi benda hidup. Menghidup kemudian dibuat mati lebih gampang. Dari mati telur atau sperma, benda mati, tapi bisa menjadi benda hidup. Kok kamu gak percaya? Yang tadinya tidak ada bahannya bisa menjadi ada dan hidup. Apalagi orang mati, bendanya, bekas-bekasnya masih ada, tinggal diulang lagi aja. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa menciptakan apapun. Nah, oleh karena itu mesti percaya bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan kembali. Nanti di situ akan diambil keputusan untuk memisahkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Ini yang saya sebutkan tadi. Ketika orang-orang pada bangkit, orang kafir bertanya-tanya, kok kita bisa bangun ya? Mereka bertanya, siapa? Man ba'athana min marqadina. Man ba'athana, siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita? Mereka menganggap karena mereka bisa bangun, maka ketika mati itu seperti tidur. Man ba'athana min marqadina. Terus kalau di surat Yasin itu dijawab, hadza ma wa'adar rahman. Ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Dulu kamu tidak mau percaya. Nah, saat itu diambil keputusan siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga, berarti dipisah-pisah. Disebut hadza yaumul fasl. Inilah hari keputusan. Nah, karena itu memisahkan itu sama dengan dimulai dengan keputusan, maka fasl di sini disebut keputusan, tapi arti aslinya pemisahan. Hadza yaumul fasl. Jama'nakum wal awwalin. Kami akan mengumpulkan kalian mulai dari generasi yang paling awal sampai ke generasi yang paling akhir, nanti akan berkumpul jadi satu. Dan ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, menghadap Allah ini, mereka semuanya pada tertunduk. Allah menyebutnya wa tara kulla ummatin jathiyah. Ini kok nggak mau wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kamu melihat
setiap umat, setiap orang itu berlutut. Mereka merasa tidak punya daya apa-apa. Mereka merasa bahwa hari itu yang berkuasa hanya Allah. Limanil mulkul yaum. Sehari itu siapa yang menjadi raja? Limanil mulkul yaum. Kerajaan atau kekuasaan itu milik siapa sekarang? Kerajaan atau kekuasaan hari itu hanya milik Allah. Ya. Allah yang memiliki dan merajai. Memiliki itu juga disebut maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Nah, terus kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap orang itu akan dipanggil ke kitabnya. Ya, hati-hati, ini saya sedikit menyimpang tapi ada relevansi, tapi untuk peringatan. Setiap umat itu kelompok orang akan dipanggil sesuai dengan kitabnya. Jadi orang yang kitabnya itu bagus itu akan dipanggil ke sektor kanan. Orang yang catatannya jelek dipanggil ke sektor kiri sesuai dengan kitab mereka. Tapi ada ayat yang menyebutkan setiap umat itu akan dipanggil sesuai dengan imamnya. Sesuai dengan imamnya. Imam di situ oleh kelompok tertentu diartikan imam ketika di dunia. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak mengikuti imam tidak akan bisa masuk surga. Karena orang masuk surga itu harus mengikuti imam. Ya. Terus Ibnu Katsir mengartikan, Ibnu Katsir kan orangnya itu kalau menafsirkan itu bil ma'thur, ayat Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis. Beliau melihat arti ini, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Oh, imam di situ itu artinya kitab. Jadi kata imam di ayat itu diterjemahkan dengan kata kitab yang ada di ayat ini. Jadi bukan imam itu. Maka mereka yang menganggap bahwa setiap orang akan dipanggil sesuai dengan imamnya. Kalau ada orang ketika hidup di dunia tidak memakai imam, tidak akan bisa masuk surga sesoleh apapun. Ya, coba baca buku Syiah. Ya. Kita baca buku Syiah itu mereka mengatakan sesoleh apapun seseorang tidak akan bisa masuk surga kalau tidak mengikuti imam. Maka mereka mereka itu percaya pada imamah, dan itu dijadikan sebagai ideologi politik. Lalu mereka menjadi tunduk kepada imam. Ya. Kalau imam mengatakan apapun mesti mereka tunduk. Kalau misalnya presiden mengatakan sesuatu yang mereka tidak puas, menunggu imam mengatakan apa, karena imam itu harus diikuti. Masih mending sih kalau Fir'aun mengaku dirinya sebagai raja, sebagai Tuhan. Kalau Tuhan itu kan harus ditaati. Jadi mengaku sebagai Tuhan itu maksudnya supaya orang taat, tidak boleh membantah. Nah, imam juga begitu. Kalau kamu kepengen masuk surga, kamu harus mengikuti imam. Nah, itu lalu terus merambat kepada kelompok-kelompok lain. Lalu kamu sholat mengikuti imam siapa? Imam Hanafi, Syafi'i, atau Ibnu Taimiyah, atau siapa? Nah, itu tidak menyebut imamah, tapi prakteknya lalu terus mengikuti imam. Padahal imam kita hanya satu. Imam kita hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, bin Bas itu guru kita. Tapi imam kita hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Maka kita jangan terkotak-kotak. Ya. Saya lanjutkan. Ketika di padang mahsyar, mereka itu nyaman atau tidak sangat dipengaruhi perilaku mereka sendiri ketika di dunia. Orang yang ketika di dunia itu banyak durhaka,
Di padang mahsyar disebut mahsyar. Mahsyar itu dari kata hasyara. Hasyara itu menggiring. Mahsyar tempat orang digiring. Ya. Kita menyebut padang karena itu tempat yang luas. Ya. Padang mahsyar itu bahasa Indonesia. Tapi namanya al-mahsyar, tempat mereka digiring, dikumpulkan di situ. Di mahsyar orang akan sengsara atau nyaman sangat dipengaruhi perilakunya di dunia. Saya kutipkan hadis. Tadnus syamsu yaumal qiyamati ala qadri milin wa yuzadu fi harriha kadha wa kadha taghli minhal hawamu kama taghli al-qudur yughraquna fiha ala qadri khatayahum. Matahari itu dekat sekali, sedekat 1 mil kira-kira. Kira-kira ini berarti kan dekatan 1 mil itu kan bisa fisiknya memang 1 mil, tapi bisa juga rasanya seperti 1 mil. Ya. Dugaan saya kok lebih ke rasanya. Karena apa? Orang lain yang soleh itu tidak merasakan teriknya matahari. Jadi karena orang yang soleh tidak merasakan teriknya matahari, maka kalau di sini dikatakan sekitar 1 mil itu perasaan. Ya. Kenapa? Karena saking dekatnya itu panas sekali sehingga kepala itu mendidih seperti kuali. Ya, kuali yang di bawahnya itu api di kompor berbolak-balik begitu. Mereka tenggelam ala qadri khotoyahum, seukuran kesalahan mereka, seukuran dosa mereka. Jadi kesengsaraan mereka itu sesuai dengan khotoyahum, dosa-dosa mereka. Misalnya minhum may yablughu ila ka'bayn, di antara mereka keringatnya itu ada yang sampai ke 2 mata kaki. Wa minhum may yablughu ila saqai, ada yang keringatnya sampai di betis. Wa minhum may yablughu ila wasatih, wa minhum may yuljimuhu al-araq, bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nah, ini orang-orang yang banyak durhaka. Bandingkan orang yang soleh tidak merasakan teriknya matahari, terutama orang-orang yang termasuk kelompok 7. Ya, kelompok 7 digambarkan oleh Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan menaungi 7 kelompok di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, kira-kira naungan itu kan sesuatu yang menghalangi antara orang-orang ini dengan matahari. Nah, kira-kira apa? Ya kita hanya bisa mengira-ira, yaitu awan misalnya. Ya, awan. Karena Rasulullah SAW itu juga bepergian jauh itu selalu diikuti oleh awan. Itu si Ibu Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW karena budak yang disuruh oleh Ibu Khadijah cerita sepanjang perjalanan itu nggak pernah terasa panas, tidak pernah terasa panas karena selalu ada teduhan awan. Nah, lalu Ibu Khadijah, ini orang istimewa, aku harus nikah sama orang ini, meskipun yang laki-laki itu 15 tahun lebih muda. Nah, tapi Ibu Khadijah sudah menangkap bahwa ini calon Nabi. Maka dia begitu ketahuan atau begitu terjadi Nabi Muhammad SAW ketemu dengan malaikat, itu Ibu Khadijah sudah yakin. Maka kalau dikatakan siapa orang yang beriman pertama kali, pasti Khadijah, pasti Khadijah. Bukan Abu Bakar, bukan Naufal, tapi para ulama bingung karena ini yang mana sih? Lalu terus dipilah-pilah di antara wanita yang masuk, yang beriman pertama adalah Khadijah, di antara laki yang pertama adalah
Abu Bakar, di antara anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Itu dipilah-pilah begitu. Tapi karena Ibu Khadijah sudah mengetahui mulai dari awal, itu pasti insya Allah itu Ibu Khadijah, ya. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa saja itu? Antara lain Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Al-Imam, pemimpin. Pemimpin ini apa saja? Tentu tergantung lingkup yang dipimpin. Pemimpin rumah tangga, ya itu imam. Dan imam itu harus adil. Dia punya istri 4, dia harus adil. Dia punya anak 10, dia harus adil terhadap anak-anak itu. Kalau dia guru, terhadap murid-murid juga adil. Tidak hanya mendekati yang cantik-cantik saja misalnya. Nah, jadi nomor 1 adalah Al-Imamul Adil. Nah, ini kalau kita balik, jadi dosanya kayak apa ya? Seorang presiden yang tidak adil. Wah, itu sengsara sekali itu, ya kalau dibalik. Wa syabun nasha'a bi'ibadatillah, pemuda yang dia tumbuh makin besar, makin dewasa dengan mengabdi kepada Allah. Nah, ini di antara kita ini ada yang mulai dari kecil katanya selalu di masjid. Nah, ya mudah-mudahan termasuk ini. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Masjid ini kalau diterjemahkan itu bisa berarti bangunan masjid, bisa diterjemahkan sebagai tempat sujud, ya. Dalam bahasa Arab kata masjid itu bisa dianggap sebagai isim jamid, bisa dianggap isim mustaq. Mustaq itu kata jadian. Kata jadian itu kata masjid berasal dari sajadah. Sajadah sujud. Lalu diubah dijadikan masjid, artinya tempat sujud. Nah, kalau masjid itu artinya tempat sujud, itu berarti kata masjid itu isim mustaq. Kalau masjid itu diartikan bangunan seperti ini, ya di mana orang-orang berkumpul untuk sholat berjamaah, ada azan, ada iqamah, maka itu namanya masjid. Nah, ketika kita menerjemahkan ini, orang yang hatinya bergantung pada masjid. Masjid yang mana? Saya cenderung lihat konteksnya, ya. Ya kalau di Lodan ini, kalau teman-teman yang rumahnya dekat-dekat, ya masjid itu masjid inilah. Tapi kalau di Eropa misalnya atau di Amerika, untuk pergi ke masjid itu harus 50 kilo atau 100 kilo. Nah, itu masjid itu mudah-mudahan juga bisa diartikan sebagai tempat sujud. Artinya hatinya itu selalu berkaitan dengan sujud. Prakteknya begini loh. Ya, saya kadang-kadang mencoba ingin mempraktekkan ini, tapi saya tidak mengakui bahwa saya sudah sebaik itu. Misalnya begini, saya bekerja sebagai wartawan, kemudian saya meliput kegiatan presiden. Semua kegiatan presiden itu ditunjukkan kepada wartawan menit demi menit, itu acaranya apa, posisinya kayak apa dan sebagainya. Jadi nanti pada waktu datang, nanti presiden setempat itu akan duduk di sana dan sebagainya. Wartawan boleh meliput, yang foto itu boleh berdiri di mana dan sebagainya. Nah, saya sebagai wartawan membaca itu teliti, karena ini pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai pekerjaan duniawi, ya. Maka di celah mana aku bisa sholat? Di celah mana aku bisa sholat? Oh, aku bisa sholat di sini nih. Terus kalau sholat di situ, kalau aku wudhu terus mempertahankan sampai 5-6 jam nggak sanggup nih. Di mana saya bisa wudhu yang mendekati itu? Jadi misalnya, ada di hotel sana. Begitu datang, ada kesempatan, cari ke kamar mandi supaya bisa wudhu. Terus, udah, jangan batal terus. Nanti begitu waktunya sholat,
sajadah gelar di mana saja gitu. Nah itu saya mencoba mengartikan saat itu masjid adalah tempat sujud. Nah kalau kita mau pergi ke mall itu biasanya jam 9 masih sepi, 10 baru orang mulai buka, ya mulai ramai itu 11 ke atas. Nah kita pergi jam 11 atau setengah 11, kita mesti menghitung ini sebentar lagi zuhur, aku mesti berangkat wudhu dulu. Nanti sampai di sana misalnya sedang tawar-menawar, terus aduh 5 menit lagi zuhur, bilang sorry ya, aku nanti kembali, aku minat dengan ini, aku mau ke masjid. Nah, terus kita ke masjid, nanti kembali lagi. Nah orang seringkali, wah ini tawar-menawar udah hampir jadi nih, udah hampir jadi, sayang. Nah, sayang barang itu, sayang harta, atau sayang sholatnya. Nah, itu tarik menarik. Nah ini yang diharapkan adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya itu selalu mengikatkan diri dengan sujud. Bekerja juga begitu, terutama kalau bekerja itu mandiri, ya, bisnis sendiri, bisnis mandiri, wira swasta. Itu jadwalnya diatur dengan jadwal ini. Ya. Kalau tahu misalnya di kantor itu rapat, jangan bikin rapat itu menjelang zuhur atau menjelang asar. Dibuat ketika zuhur sudah selesai atau dimulai setelah zuhur. Saya seringkali saya mencoba, misalnya saya ingin wawancara dengan seseorang, Pak saya mau ketemu wawancara, boleh jam berapa Pak? Jam 3. Pak boleh nggak Pak, saya nanti jam 3:30 saja, saya akan datang di kantor Bapak sebelum jam 3, tapi saya ke masjid dulu, ke musola dulu, habis itu saya menemui Bapak. Oh ya boleh. Selalu bisa ditawar kok, bisa ditawar. Nah itu jadi kita usahakan menyusun jadwal kegiatan itu bukan aktivitas yang lain dulu, tetapi sholatnya dulu, bahwa aku jam segini sholat, jam segini sholat. Kegiatan yang lain gimana? Disesuaikan ya. Tapi sayang, banyak pekerjaan yang kita tidak bisa bebas. Maka orang yang pensiun itu orang yang merdeka. Dan saya begitu pensiun, alhamdulillah saya bisa mengatur waktu saya dengan baik gitu. Ya, jadi pensiun itu kesempatan yang baik. Terus warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang saling mencintai, bukan cinta birahi ya, saling mencintai alasannya karena Allah. Kenapa kamu suka berteman sama dia? Aku suka sekali, dia orangnya jujur dan dia selalu mengingatkan kalau waktunya sholat dan sebagainya. Jadi kalau aku berteman sama dia, sholatku tidak akan tertinggal. Nah, jadi alasan kita menyukai seseorang itu karena Allah. Tidak berteman dengan seseorang alasannya juga karena Allah. Nah ini yang lebih intim lagi. Mencari istri, mencari suami, ya mestinya karena Allah. Kenapa kamu nikah sama dia? Ya dia orangnya soleh, dia orangnya solihah dan sebagainya ya. Nah itu kalau dua orang saling mencintai atau berpisah alasannya hanya karena Allah, maka mereka di padang mahsyar itu tidak akan terkena terik matahari. Kemudian warajulun ta'adhum ra'atun dhatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang terutama laki-laki yang diajak berselingkuh oleh seorang wanita yang cantik dan bermartabat, tapi dia mengatakan enggak, aku takut kepada Allah. Nah kalau melihat hadis ini kita ingat Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kan diajak oleh wanita ya, asumsinya cantik ya, istri pejabat. Dia ya, istri pejabat kan martabatnya tinggi, tapi Nabi Yusuf bisa mengatakan inni akhafullah. Nah, kenapa kok laki-laki yang diajak perempuan? Ya karena biasanya yang punya minat itu justru laki-laki ya.
Wanita itu biasanya yang diajak, tapi ini justru wanita yang mengajak. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Orang yang sedekah tapi tidak disiar-siarkan, ya, dia rahasiakan, seolah-olah tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Itu seolah-olah, ya. Ini ibarat. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Dan orang yang nangis karena zikir, ingat kepada Allah padahal situasi sepi, ya. Makanya ini orang yang nangis di masjid itu justru tidak baik. Umar bin Khattab menegur orang yang nangis di masjid, tidak di sini tempatnya. Kalau mau nangis di rumah sendirian, karena kalau di masjid itu ada kecenderungan karena orang lain, ya. Jadi alhasil bahwa ayat ini memperingatkan kita, alamatnya memang orang-orang kafir, orang-orang yang curang. Tapi ini dimuat di Al-Quran yang kita dianjurkan membaca. Maka kita tangkap sebagai ini juga nasihat untuk kita, ya. Kalau kita sudah terlanjur pernah curang, kita berhenti. Tapi kalau belum pernah curang, kita hati-hati, jangan sampai terjebak. Kalau toh kita terjebak, kita mesti bisa mencari cara untuk menghindarinya. Dengan demikian mudah-mudahan Allah menjaga iman kita dan perilaku kita selalu berperilaku di jalan Allah. Amin.